Shalom. Aduh, banyak sekali jarinya ya di sini. Yang di Zoom juga selamat siang, terima kasih masih setia bersama kami. Kita hari ini berkumpul untuk mengadakan persekutuan doa Raja Wali Group. Terima kasih atas kehadiran semua rekan-rekan yang sudah hadir. Dan hari ini kita mau bersukacita bersama. Kita mau meninggikan nama Tuhan karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik suka maupun duka, kita selalu berpegang pada Tuhan Yesus dan kita pasti menang untuk melawan pencobaan-pencobaan yang ada dalam hidup ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, tinggi namamu dipuji. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi nama Tuhan. Tinggi biarkan pencobaan. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu kita pasti apa? Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Raja keagungan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja bersyukur karena cintanya Tuhan kepada kita tak akan pernah berubah. Kita mau percaya itu selalu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku tak
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau katakan sekali lagi, Tuhan kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita berikan tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Silakan duduk. Kita mau buka hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita berbeban berat, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau ceritakan semua permasalahan dalam hidup kita. Kita mau sujud di altarnya Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
bebaskanku. Dia ubah hidup kami. Dia Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di Mukjizat terjadi altarnya. saat datang di altarnya. Haleluya. Mukjizat terjadi saat datang di altarnya. Banyaklah yang telah Engkau perbuat dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Kalau kami menghitung-hitung dan mengukur-ngukurnya, kami tidak bisa menghitung dan mengukurnya. Karena terlalu besar, terlalu banyak, terlalu tinggi apa yang menjadi karya-karyamu dalam hidup setiap kami. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau, yang selalu menolong, memberkati, selalu ada di pihak kami, membela kami, dan tidak pernah meninggalkan kami semua. Sekaranglah waktunya ya Tuhan, Engkau mendapatkan kami satu persatu, baik kami yang ada di sini, juga rekan-rekan kami yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom online. Kiranya tangan Tuhan ditaruh di atas hidup kami, dan memberkati kami semua. Buatlah kebangunan rohani terjadi di siang hari ini dalam hidup kami satu persatu, agar kami terhitung mengalami Tuhan dan didapatkan oleh Tuhan, diberkati olehnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya, mari semua kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman sepelayanan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera untuk setiap kita yang hadir dalam ibadah ini, baik yang ada di tempat ini dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di ibadah Zoom online yang mengikuti melalui online. Saudara, hari ini tema yang akan saya bawakan adalah membangun hidup di atas dasar yang kuat. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang ada di Zoom online dan kita semua yang ada di sini. Mari kita melihat dan saya akan membacakan firman Tuhan ini demikian, firman Tuhan. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, membangun hidup di atas dasar yang kuat. Kalau kita belajar dari apa yang Tuhan katakan lewat pembacaan firman Tuhan ini, maka jika Bapak Ibu ingin membangun dasar hidup yang kuat, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah jadilah bijaksana. Saudara, gambaran orang yang bijaksana adalah gambaran orang yang membangun hidupnya di atas rata-rata. Kalau saya bisa katakan, orang bijaksana itu adalah gambaran orang yang berkelas. Kalau saudara bisa membedakan orang bijak marah dengan orang yang gak bijak marah, itu bisa kelihatan dari bagaimana dia bisa mengendalikan emosinya. Ya. Dan memang gambaran orang bijaksana ini adalah gambaran orang yang tidak umum, saudara. Dan saudara harus jadi seperti ini. Tahun ini kita harus pastikan kita jadi orang yang bijaksana. Ya. Nah, marahnya orang bijak itu justru diam, saudara. Kalau kemarin ada orang yang berkata, Los Angeles kebakaran, mereka dihukum Tuhan. Ya. Orang bijaksana enggak melulu langsung berkata, wah iya tuh Los Angeles banyak dosa di sana. Mereka bilang ini, bilang itu, saudara. Lalu pertanyaannya, siapa kita? Saya punya kerabat, punya teman di Los Angeles itu orang yang mengasihi Tuhan. Banyak para pendoa di sana, banyak orang-orang yang bersekutu di sana. Bahkan ada gereja.
Di mana mereka ibadah sama-sama dan mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Masakan kita menjadi orang yang bisa berkata, mereka juga turut dihukum. Ya. Alkitab berkata, penghakiman adalah hakku. Kata kitab Roma. Nah ketika orang bijak mendengar hal itu, ketika pun ia tahu bahwa Tuhan lagi marah, dia justru akan bilang, udah diam aja, biarin urusannya Tuhan. Ya. Kalau ada orang tua marah kepada adik kita, lalu kita ada di situ, lalu kita bilang, iya Pak, marah aja, ya memang dia bandel Pak. Sementara papa kita marah, justru Bapak Ibu, orang tua kita akan bilang, kamu juga diam, kamu ikut-ikut ngomong. Jangan ngomong kalau papa lagi ngomong, kamu juga gak kurang-kurang salahnya. Nah orang bijak itu tahu, Bapak Ibu. Kalaupun Tuhan marah, dia justru bilang, udah diam aja. Kalau papa marah sama orang yang bukan kita, justru orang bijaksana itu akan bilang, udah. Papa lagi marah, nanti kita kena semprot juga. Ya, kalau ada bos marahin teman kita, dia marah dengan semarah-marahnya. Coba aja kita ikut ngomong. Lalu kita bilang, kamu juga keluar sama dia. Nah begitu Bapak Ibu. Orang bijak itu adalah orang yang tidak melihat siapa yang khotbah. Saudara, berapa banyak jemaat yang sering kali hadir dalam ibadah, tidak ubahnya sebagai juri atas setiap pengkhotbah. Jangan ibadah hanya datang sebagai juri. Yang melihat siapa yang khotbah di gereja kita. Oh jam ini, wah ini bagus, oh ini enggak. Ah ini nih yang keren nih. Nanti sore aja ada ibadahnya. Akhirnya pagi kita enggak ke gereja. Ya. Nah kita harus menjadi bijaksana. Sama seperti Musa ketika dia berdoa. Ya Tuhan, ajarlah aku menghitung hari-hariku sedemikian. Agar aku beroleh hati yang bijaksana. Orang bijak, dia tahu menghitung hari. Manusia itu Bapak Ibu enggak suka menghitung hari. Mereka sukanya ngitung duit. Ya. Termasuk kita semua yang di sini, kita lebih suka ngitung duit daripada menghitung hari. Kenapa Alkitab suruh kita seperti Musa belajar menghitung hari? Supaya kita tahu sampai di titik mana kita hari ini. Daud juga belajar menghitung hari. Dia pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Kita harus sampai di titik di mana kita bisa berkata, dulu saya muda, akhirnya sekarang gue tua juga ya. Cuma kadang bukan hanya Bapak Ibu yang menolak tua. Ya ibu-ibu apalagi. Ibu-ibu bahkan pakai anti aging. Ya menolak tua. Itu ibu-ibu tuh. Makanya pendeta tuh kadang susah bedain mana lampu sorot gereja, mana muka ibu-ibu. Karena kadang wajahnya ibu-ibu itu jauh lebih terang dari lampu sorot gereja. Ya. Dan saudara, pendeta pun juga banyak. Ketika baca ayatnya, dahulu aku muda, sekarang tetap muda. Akhirnya, saudara, saya juga sadar kalau saya juga akhirnya tua juga gitu ya. Anak saya yang pertama sudah umur jalan 24 tahun. Yang perempuan namanya Fanny, yang kedua sudah 21 tahun laki-laki Melvin ya. Mereka lah yang buat papanya jadi tambah tua. Karena semakin mereka berumur, semakin papanya terdorong nggak mau. Akhirnya saya harus berkata seperti Daud, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Kita harus tahu di mana kita hari ini. Itu sebabnya kalau saya ditanya sama orang, Pak, kalau Bapak di usia begini, Pak Julius tujuan makannya tuh untuk apa? Saya kalau ditanya begitu saudara, saya langsung bilang, saya tuh kalau makan di usia begini bukan lagi untuk kenyang, tapi untuk sehat. Kalau dulu saya kejar kenyangnya, sekarang nggak lagi kejar kenyang saudara. Malah banyak sekarang orang-orang jadi generasi takut nasi loh. Jadi kalau makan nasi itu dikit gitu ya. Saya lihat sana dikit, sini sama kita semua dikit. Artinya kita makan bukan lagi untuk kenyang, tapi untuk sehat. Jadi walaupun makan sedikit, yang penting tepat waktu, itu namanya udah sehat kalau menurut saya. Ya. Tapi Pak, itu suami saya makan masih kejar kenyangnya. Saya bilang, ya bilang aja, biarin dia lagi lucu-lucunya. Dulu saudara, orang tuh bisa mati karena kekurangan makan. Tapi orang modern sekarang bisa mati karena kebanyakan makannya. Sehingga kita mulai atur pola makan kita. Kemarin saya buka satu aplikasi namanya MyLongevity. Aplikasi MyLongevity itu kalau saudara ketik di Google, saudara akan ketemu satu aplikasi yang namanya kalkulator umur. Nah aplikasi ini dibuat oleh ahli di Inggris, di London, untuk memprediksi sampai tahun berapa seseorang dilihat dari karakternya, makannya,
lalu silsilahnya dia bisa hidup. Ya. Karena saya orangnya kan suka penasaran, akhirnya saya pikir, waduh ini aplikasi belum pernah nemu nih. Ya, aplikasi yang bisa memprediksi sampai tahun berapa kita bisa hidup. Waktu saya buka, rupanya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan yang ditanyakan adalah tentang karakter. Saudara, rupanya karakter itu bisa menentukan sampai tahun berapa kita bisa hidup. Ya, sehingga baik-baik jaga karaktermu karena itu bisa menentukan sampai tahun berapa engkau bisa hidup di dunia. Ya. Lalu waktu saya lihat pertanyaan-pertanyaannya, rupanya yang ditanyakan itu apakah engkau suka emosian? Apakah engkau suka emosional? Suka darah tinggian? Suka nggak nyaman dekat orang-orang? Banyak. Engkau suka marah berlebih-lebihan? Engkau adalah orang yang temperamen tinggi? Oh saya isi saudara. Lalu yang kedua yang ditanyakan adalah bagaimana pola makanmu? Nah benar kan? Saya pernah dengar orang Manado bilang gini, jangan sampai ngana mati di ujung sendok Rupanya banyak orang mati di ujung sendoknya masing-masing. Ya, maksudnya apa? Di pola makannya. Terus saya isi apa aja yang saudara makan. Saya isi semua saudara. Ya saya harus jujur, saya tulis juga ada B2 juga yang saya makan. Ya, kadang orang kalau tanya, "Pak, masih makan B2?" Iya, ini cuma supaya nggak lupa rasanya aja kok. Ya saya makan juga saudara. Makanan B2 itu luar biasa. Ya. Lalu yang terakhir yang ditanyakan, silsilah. Bagaimana silsilah orang-orang tua di atas kita? Adakah sakit jantung, stroke, liver, hepatitis, semua gula, saya isi semua. Waktu saya udah isi, saya harus tekan dong hasilnya, saya harus submit. Waktu saya mau tekan saudara, aduh itu jantung saya copot, saya pungut lagi, copot, saya pungut lagi. Saya deg-degan juga akhirnya, takutnya kalau pas tekan, waktunya udah lewat ya kan. Atau waktu tekan ngagetin tahunnya, ya. Terus saya siapkan hati saya, akhirnya saya tekan tombol hasil dari Mylon VT itu. Waktu saya tekan, muncullah 1 angka tahun. Waduh saudara, ngagetin tahunnya. Waktu saya lihat tahun berapa saya diprediksi. Rupanya saya diprediksi hidup sampai tahun 2059. Saya lihat loh, ini masih 24. 25. Wah, betapa senangnya saya saudara. Terus saya hitung-hitung di tahun 59 tuh usia saya berapa? Rupanya sudah 84 tahun. Wah, panjang umur juga ya saya. Akhirnya waktu saya doa pagi, saya baru sadar. Itu kan cuma aplikasi. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan kehendak-Mu lah yang jadi. Saudara hidup itu harus tahu saudara sudah sampai di titik mana. Saya selalu bilang kepada banyak orang, hidup itu bukan seperti roda yang berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Bukan. Hidup itu seperti anak tangga. Saudara mau naik atau turun, itu tergantung saudara. Jangan salahkan orang, jangan salahkan saudara. Walaupun dia punya kantor, punya hidup yang diberkati. Lalu saudara bilang, ini gara-gara dia gak bantu gua. Saudara gak bantu saudaranya, kualat lu. Padahal saudara kita gak perlu nyalain dia. Kalau kita jadi orang yang percaya, bisa berharap sesuatu yang baik, maka Tuhan pasti angkat kita saudara. Ya. Lalu kemudian kalau kita menjadi orang yang bisa menjalani hidup ini dengan dasar yang kuat, orang yang bijaksana itu adalah orang yang selalu bisa belajar tentang makna kehidupan saudara. Di awal tahun ini saya seringkali mendapatkan satu perenungan tentang gambaran tahun 2025 itu seperti gambaran NGD bagi kita orang percaya. Apa itu NGD? NGD itu adalah satu oasis di padang gurun. Saudara tahu ya oasis? Oasis itu adalah lembah yang hijau, yang ada airnya, padahal di tengah-tengah padang gurun. Nah, NGD itu adalah tempat Daud melarikan diri dari Saul. Saudara tahu bagaimana gambaran NGD? NGD itu gambaran tempat yang banyak tikungannya untuk menuju ke sana. Saudara tahun 2025 juga sama. Tahun ini terlalu banyak tikungan-tikungan yang harus kita lewati dalam hidup kita. Ketika Daud lari ke NGD, dikejar-kejar oleh Saul, ketika dia bisa melewati satu tikungan, dia sudah tidak tahu lagi apalagi yang akan terjadi di tikungan selanjutnya. Tapi saudara lihat gambaran hidup Daud. Dimanapun dia berada, dia selalu memuji Tuhan. Dia selalu mengharapkan Tuhan. Dia selalu menghadirkan Tuhan. Dan akhirnya Daud bisa mengalami Tuhan sekalipun di padang gurun. Daud seperti ada di taman Tuhan, sekalipun dia ada di padang gurun yang begitu panas. Nah ini gambaran hidup kita di tahun ini saudara. Kita harus jadi orang yang bijaksana. Nah bagaimanakah gambaran orang yang bijaksana seperti kata Alkitab ini?
Dikatakan di ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara perhatikan, rupanya orang yang bijaksana dalam Alkitab ini dikatakan adalah orang yang mendengar dan melakukan firman dalam hidupnya. Ini adalah gambaran orang bijaksana. Tahun ini kita harus belajar jadi orang yang mendengar dan melakukan firman. Karena kalau saudara hanya mendengar lalu tidak melakukan, itu sama seperti saudara tidak dengar. Apa bedanya dengan orang yang gak pernah dengar? Kalau saudara sudah dengar tapi saudara gak pernah melakukan. Saya mau bilang buat saudara, kalau saudara ke gereja sekalipun, tapi kalau saudara hanya mendengar firman lalu tidak pernah melakukan firman, itu sama kualitasnya seperti tidak ke gereja. Mungkin saudara berkata, saya melayani Pak. Tapi kalau saudara melayani, saudara hanya mendengar lalu tidak pernah melakukan firman, itu sama seperti saudara tidak melayani. Mungkin saudara berkata, saya Kristen Pak. Tapi kalau saudara hanya jadi Kristen yang mendengar dan saudara tidak pernah melakukan firman, itu sama seperti saudara bukan Kristen. Ya. Kristen sejati adalah Kristen yang mendengar dan melakukan firman dalam hidupnya. Jadi bagaimana saudara mengukur kekristenan saudara? Ukurlah dan telitilah apakah saudara sudah mendengar dan melakukan firman itu dalam hidup saudara. Sehingga kalau saudara ke gereja lalu saudara cuma mendengar dan tidak melakukan firman, apa yang bisa kita simpulkan dengan gambaran orang yang seperti ini saudara? Yang bisa kita simpulkan hanya dengan satu kata, percuma saudara ke gereja. Karena kalau orang gak ke gereja suka tersinggungan, orang gak ke gereja gak bisa melihat harapan, gak bisa melihat kemungkinan. Orang yang gak ke gereja suka marah, suka temperamen, suka melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Lalu saudara ke gereja hanya mendengar dan tidak melakukan firman, sama. Ya, maka lebih baik kalau orang sana bilang, gak usah gereja-gerejaan. Karena lu ke gereja juga sama dengan orang yang gak ke gereja. Nah orang yang bijaksana gak seperti itu saudara. Orang yang bijaksana, dia mau mendengar dan melakukan firman dalam hidupnya sehari-hari. Kalau saudara, saya tanya, tujuan saudara ke gereja itu apa? Ada orang yang kalau saya tanya begitu, dia jawab begini, oh saya lagi punya masalah Pak, siapa tahu saya dengar firman nanti saya dapat jalan keluarnya. Oh saya sedang sakit Pak, saya merindukan mukjizat. Oh saya sedang punya pergumulan Pak, saya mau dengar firman supaya saya tahu apa yang saya harus lakukan. Saudara coba saudara rubah mindset saudara. Kalau saudara datang ke gereja bukan untuk mendapat jalan keluar, bukan untuk dapat mukjizat, bukan untuk diberkati, bukan untuk segala tujuan-tujuan lain. Tahun ini kita datang ke gereja cuma satu tujuannya. Supaya aku tahu apa yang aku mau lakukan. Seturut dengan firman yang aku dengar. Itu baru benar saudara. Ya. Saya bilang kepada banyak teman-teman pendeta, mimbar itu adalah bagaikan meja makan. Tuhan tuh sambut saudara ketika dengar firman di jamuan makannya. Ya, dengan makanan rohani yang bisa saudara nikmati. Ya, sehingga kalau seorang pengkhotbah itu tidak boleh sembarangan bicara. Karena kalau salah ngomong di meja makan, itu orang udah gak mau makan lagi di meja kita. Ya. Kalau saya khotbah isinya cuma menghakimi orang, ngomongin orang, ya cerita tentang keluhan-keluhan, cerita yang gak enak ya saudara. Saya mau bilang kalau saudara saya traktir makan, lalu biarpun di situ ada kepiting Alaska gitu ya. Kalau saudara cuma dengar dari saya keluhan, marah, nyeritain orang, biarpun kita makan kepiting Alaska. Kita malah bilang dari hati kita, mendingan gue makan tahu bacem daripada makan kepiting Alaska, tapi selalu dengar omongan yang gak enak. Sehingga jangan rusak meja makanmu. Ya. Karena orang yang dijamu makan oleh Tuhan harus dengar apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji. Jangan sampai saudara datang ke meja makan Tuhan, lalu saudara punya piring kosong yang harus siap diisi. Tapi saudara pulang juga tetap bawa piring kosong. Jangan. Jadi orang yang mendengar bagaimana saudara memastikan piring rohani saudara tidak kosong. Kalau saudara bukan hanya mendengar, tapi juga melakukan. Itu baru benar apa yang saudara lakukan. Nah kadang kita bisanya cuma minta sama Tuhan. Minta ini, minta itu ya saudara. Kadangkala kalau saudara doa sama Tuhan, saudara pinginnya dijawab kapan? Ayo.
Saudara doa nih sekarang, Tuhan tolong saya ini. Saudara mau dijawab kapan? Hari ini, besok, atau seminggu, atau Tuhan mau gak dijawab syukur, dijawab juga syukur. Mau nanti akhir zaman kek Tuhan jawab, gak apa-apa gitu. Oh enggak saudara, banyak orang tuh maunya kalau bisa hari ini Tuhan. Sama seperti kalau kita pesan Tokped kan, kita pesannya hari ini, nah saudara sering kali kan maunya same day, maunya malah instan. Kalau bisa pesan hari ini juga ada barangnya. Pesan hari ini, yang instan 2 jam kemudian, barang sudah datang. Cuma masalahnya, Tokped akan memberikan harga tambahan. Beda dengan orang yang terserah, mau 3 hari kayak, mau 7 hari kayak, ya gue gak butuh-butuh amat, yang penting barangnya datang. Nah beda tuh saudara, itu akan agak lebih murah. Tapi kalau saudara udah sedikit maksa, ya pesannya harus datang 2 jam kemudian, nah itu harganya dilainin. Coba kalau saudara doa sama Tuhan, ya saudara minta Tuhan kalau boleh hari ini. Nah kalau Tokopedia langsung berkata, wani piro. Apakah surga selalu juga bilang, wani piro kalau kamu doamu mau dijawab hari ini. Surga itu gak pernah tanya, saudara berani berapa. Semua jawaban doa saudara itu di atas anugerah yang diberikan. Anugerah itu saudara berbicara, kadang saudara gak minta pun dikasih sama Tuhan. Itu anugerah. Kita gak usah minta. Ya, tapi Tuhan selalu kasih. Kalau saudara mau lari ke GBK, saudara gak usah minta Tuhan kasih saya nafas 3 kali lipat dari sebiasanya. Supaya saya bisa kelilingin GBK ini 11 kilo. 1 kali keliling berapa tuh? 1 kilo ya ada ya. Ya 3 kali lipat Tuhan supaya saya bisa dapat berapa langkah gitu. Gak usah. Saudara gak minta Tuhan kasih langsung. Ya. Nah sekarang orang kan hidupnya maunya seperti itu saudara. Sekarang orang jarang bawa uang cash. Kemarin bibi saya bilang, kok sekarang bibi jarang nemu duit ya katanya. Oh iya Bi, sekarang orang tuh pada pakai uang elektronik. Jadi untuk berharap nemu duit lagi di jalan, itu agak sulit saya bilang. Dulu kan saya jalan ke depan rumah aja, pernah saya nemu uang, ada uang sudah saya ambil. Wah saya bagiin sama teman-teman saya, traktir teman-teman saya. Waktu saya pulang, gak taunya uang kakak saya. Kakak saya bilang, oh duit gue hilang. Katanya berapa? Katanya segini lah. Gue tadi nemu duit di depan jalan. Itu uang gue ganti kalau kan gue gak tahu itu uang lo. Kalau gue tahu gue simpan. Ya, untuk berharap nemu uang di pinggir jalan atau jatuh di jalan itu udah sulit Bapak Ibu. Yang ada adalah saudara hidup bagaimana saudara dengan bijaksana mengolah hari dan hidup saudara dengan cara yang benar. Nah orang yang mendengar dan melakukan firman, itu sama seperti orang yang mendirikan rumahnya, kata Alkitab, di atas dasar yang terbuat dari batu. Sehingga waktu angin, badai melanda rumah itu dikatakan tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Waktu saya cari tahu apa artinya batu ini. Rupanya batu itu saudara, kalau saudara baca di Kisah 4 ayat 11, kalimatnya bilang begini, Yesus adalah batu. Jesus is the rock. Rupanya pantas rumah yang didirikan di atas dasar yang terbuat dari batu tidak gampang rubuh. Kenapa? Karena rumah itu didirikan di atas dasar yang terbuat dari batu yang adalah Yesus itu sendiri. Ini bicara Tuhan saudara. Kalau saudara mau menjadi orang-orang yang membangun hidup yang kuat di tahun ini, bangun hidupmu di atas dasar yang adalah Tuhan. Yesus adalah batu definisinya dalam Kisah 4 ayat 11. Lalu kemudian yang kedua saudara. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa membangun hidup di atas dasar yang kuat? Yang kedua adalah jangan jadi orang bodoh. Kalimatnya, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yang kedua, sudah jangan jadi orang bodoh. Bagaimana kita bisa membedakan orang yang bijak dan orang yang bodoh? Orang yang pintar dengan orang yang bodoh. Caranya adalah dengan belajar, sekolah. Orang yang pintar, dia akan bisa kerjain soal. Dia bisa lulus ujian, dia bisa lulus sekolah. Saudara. Tapi orang yang bodoh, ya, dia nggak bisa kerjain soal, dia nggak bisa ngerjain ujian, dia nggak bisa lulus. Kenapa? Karena sekalipun dia sekolah, dia seperti tidak sekolah. Sama saudara kualitasnya. Kalau saudara hanya mendengar dan tidak melakukan firman, itu sama seperti saudara nggak dengar. Ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ya. Jangan jadi orang yang bodoh yang hanya mendengar dan tidak melakukan. Jadi orang yang dengar firman banyak-banyak, lalu coba lakukan satu persatu dalam hidupmu. Ya.
Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang Tuhan ajarkan. Kalau kita disuruh memaafkan, mengampuni, ampuni orang yang salah. Jangan simpan benci di hati saudara. Karena kebencian itu adalah merupakan sebuah beban. Dan saudara tahu, kebencian itu bukanlah beban yang ringan untuk dipikul. Jangan pikul beban kebencian banyak-banyak di tahun ini. Pikul saja banyak kasih karunia, banyak maaf. Sehingga itu yang buat hati saudara lega, hati saudara lapang, hati saudara bisa seluas samudra untuk bisa memaafkan kesalahan orang yang menyakiti saudara mungkin. Ya, itu adalah gambaran orang-orang yang bijak, yang gak suka simpan sakit hati. Sekarang sakit hati itu bisa jadi barisan loh saudara. Kebencian itu bisa jadi pasukan. Ya, banyak pasukan kebencian. Saya ini pengkhotbah, seringkali kalau saya khotbah di suatu gereja gitu ya. Ada aja begini, Pak, kalau boleh Bapak jangan khotbah di gereja sana. Loh kenapa? Karena kalau Bapak udah khotbah di sana nanti gak bisa di sini lagi. Loh, oh begitu? Saudara bayangkan, musuh dia harus jadi musuh saya. Ya gak bisa, pendeta itu sifatnya gereja itu Apa artinya Am itu artinya umum. Saya ini milik umum saudara. Saya dalam gereja adalah punya orang umum. Setiap suku manapun bisa beribadah di gereja. Dari manapun dia berhak untuk datang ke gereja. Sehingga kalau saudara sudah terhimpun menjadi pasukan kebencian, barisan kebencian, yang ada orang upload kopi aja di Facebook, saudara langsung bilang dia ngatain saudara hitam. Padahal dia gak ada maksud ngatain saudara hitam. Kenapa? Dia cuma mau ngopi doang. Ya, orang itu kalau udah benci seseorang, sebaik-baiknya orang yang benci, gak ada yang baik saudara. Dan hari ini saudara jadi orang yang bijak, orang yang melakukan firman dan menghidupinya dalam tiap-tiap hari dalam hidup saudara. Nah, itu baru gambaran orang yang bijaksana. Nah, orang yang bodoh itu sama seperti orang yang membangun rumah di atas dasar yang terbuat dari pasir, kata ayat 25. Apa artinya pasir? Kalau saudara baca dalam Kejadian 22 ayat 17, di sana dikatakan, maka aku akan memberkati engkau, kata Tuhan, berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Pantas rumah yang didirikan di atas dasar yang terbuat dari pasir adalah gampang rubuh, gampang hebat kerusakannya ketika angin badai melanda rumah itu. Kenapa? Karena rumah itu didirikan di atas dasar yang adalah pasir, yang gambaran keturunan Abraham. Jadi pasir itu gambaran sifat kemanusiawian. Jangan bangun hidupmu di atas kekuatan manusia. Jangan bangun hidupmu di atas kekuatanmu sendiri. Bangun hidupmu di atas dasar yang kekuatannya adalah Tuhan, yang adalah batu penjuru itu. Kalau saudara bangun hidupmu di atas dasar kekuatanmu, Alkitab berkata, maka turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. Membangun hidup di atas dasar yang kuat adalah pilihan yang paling baik untuk menjadi orang yang bijaksana. Mari kita nyanyi satu lagu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kita memperbaharui komitmen kita hari ini bahwa kami bukan hanya mau merenungkan Tuhan, tapi kamu melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Haleluya. Dari Ki. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyi bersama dengan kita semua di tempat ini, Bapak Ibu yang ada di Zoom online. Nyanyikan pujian ini, perbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita katakan sama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Inilah pengakuan kami kembali di hadapan-Mu. Kami memperbaharui komitmen kami. Kami harus jadi bijaksana dengan kami mendengar dan melakukan firman-Mu. Jiwaku, ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ya Tuhan, perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
Ku renungkan firman-Mu. Mari sama-sama kita berdiri. Katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukannya. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau melakukan dan melakukan banyak firman yang kami dengar. Karena itu tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Untuk menyenangkan Hati-Mu hanyalah untuk menyenangkan-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah komitmen kami selanjutnya dalam mengiring Engkau di tahun 2025 ini Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bukan hanya mendengar tetapi melakukan firman dalam hidup setiap kami. Itulah yang membuat kami bagaikan orang yang membangun rumah di atas dasar yang terbuat dari batu yang adalah Engkau sendiri. Kami kuat bukan karena kami bisa, tapi ada kekuatan firman yang sudah kami lakukan yang mendukung, membackup, memproteksi kami. Ada Tuhan di sepanjang jalan hidup kami. Jangan biarkan kami membangun hidup kami di atas dasar yang terbuat dari pasir. Ketika banjir masalah, angin persoalan datang, maka rumah hidup kami akan rubuh dan dikatakan hebat kerusakannya. Tapi kami mau membangun hidup di atas dasar yang terbuat dari batu. Pasir adalah kekuatan manusia. Dan kami tidak ingin membangun hidup kami di tahun ini dengan kekuatan kami sendiri. Dengan uang, hebat, kejayaan, kepangkatan. Kami bangun hidup kami di atas dasar yang adalah Tuhan. Kami mau naikkan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan yang ada di bawahnya. Jajaran manajemen staff sampai ke tingkat bawah. Tuhan berkati semua kami. Jangan lewatkan satu orang pun di antara kami. Biar kami semua baik dalam kepemimpinan sampai ke staf karyawan sekalipun semuanya diberkati dan tidak ada dilewatkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group. Kiranya tangan Tuhan juga membela dan mendukung pekerjaan dan usaha mereka. Diberkatilah kami semua. Kami mendoakan Tuhan untuk semua proses pemasaran baik hotel, residen, Saint Regis dan juga Raja Wali Place, Office Tower. Tuhan, Engkau yang membuka jalan. Engkau yang membuat segala kemungkinan terjadi. Terobosan demi terobosan atas setiap pemasaran yang sedang dilakukan. Semuanya ada dalam penyertaan-Mu. Tuhan juga berkati persekutuan doa Raja Wali Group ini. Agar lewat persekutuan ini banyak orang boleh dilawat Tuhan. Mengalami Tuhan di tiap-tiap ibadah yang kami laksanakan. Baik yang mengikuti ibadah onsite dan juga ibadah online. Semuanya tidak ada yang dilewatkan oleh Engkau. Kami mendoakan juga untuk kesembuhan saudara-saudara kami Tuhan. Hanya tangan Tuhan yang kuat menyembuhkan dan memulihkan tubuh mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya mereka sudah dijamah dan mereka sudah disembuhkan. Kami doakan untuk bangsa dan negara kami, kiranya presiden, wakil presiden dan semua pejabat menteri dan semua pemerintahan di Indonesia diberkati Tuhan sampai ke daerah-daerah, sampai ke RT RW, semuanya diberkati. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, keluarga, pekerjaan dan apapun yang kami cita-citakan, apapun yang menjadi masalah dan pergumulan kami, semuanya diberkati oleh Engkau. Ini doa dan ucapan syukur kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu, lalu setelah itu kita bersatu dalam doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di dalam surga, di akhir ibadah kami pada siang hari ini, berkenanlah Engkau menaruh berkat-Mu di dalam hidup kami semua. Sehingga semua keberkatan, semua anugerah, semua kasih karunia yang dinyatakan siang hari ini menjadi bagian dan menjadi sesuatu yang kami alami dalam hidup kami masing-masing. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati keluargamu masing-masing. Tuhan memberkati semua pekerjaan dan usahamu. Dibuatlah engkau maju dan bukan mundur, naik dan bukan turun, diberkati untuk menjadi saluran berkat. Jika engkau sakit hari ini, sembuhlah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika engkau lemah, jadilah kuat. Jika engkau berbeban berat, jadilah lega, karena terang Tuhan telah terbit atasmu. Firman Tuhan sudah diberitakan, lakukanlah dalam hidupmu tiap-tiap hari. Terimalah semua berkat yang terbaik ini di dalam kasih Allah Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus, dan kuasa penyertaan Roh Kudus mulai hari ini, esok dan kekal sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kebaktian selesai, saat teduh untuk kita semua. Pengumuman untuk kebaktian minggu depan tetap diadakan di jam yang sama, pukul 12. Dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Reo Panggabean. Untuk persembahan dapat ditransfer di nomor rekening yang ada di depan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Juga untuk yang ada di Zoom, sampai bertemu lagi minggu depan. Kita mau foto bersama, silakan maju ke depan. Terima kasih. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan.